Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk membuat lembar kerja neraca lajur. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengganti nama sheet pada Excel. Ada beberapa cara untuk mengganti nama sheet pada Excel. Yang pertama yaitu kita bisa klik kanan, lalu pilih rename, atau dengan cara klik 2 kali pada sheet yang akan kita ganti namanya, lalu kita ketikkan neraca lajur. Nah, sebelum kita membuat tabel, maka kita menulis dahulu judul. Nah, judul ini tuh terdiri atas nama perusahaan, nama lembar kerja neraca lajur, dan bulan atau periode laporan. Setelah itu, kita menyiapkan tabel yang digunakan dalam pembuatan neraca lajur. Nah, tabel tersebut itu berisi kolom-kolom yang terdiri dari kolom kode akun, nama akun, pos saldo, neraca saldo beserta dengan debit dan kreditnya, kolom pos laporan, kolom laba rugi beserta debit kreditnya, dan yang terakhir ada kolom neraca beserta dengan debit kreditnya. Setelah kita selesai membuat tabel, langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan rumus. Nah, yang pertama itu kita akan memasukkan rumus pada kolom yaitu kode akun. Nah, pada kolom kode akun ini yang pertama kita klik pada sel A7 dan kita akan memasukkan rumus akun A7. Nah, caranya itu adalah dengan mengarahkan kursor pada formula bar, lalu klik sheet akun dan selanjutnya klik A7 pada lembar sheet akun. Jadi caranya ini memasukkan rumusnya itu tidak diketik, namun klik pada sheet akunnya. Setelah itu kita menekan tombol enter, maka rumus dapat berfungsi. Nah, setelah rumus dapat berfungsi, selanjutnya kita copy pada sel-sel yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua yaitu kita akan memasukkan rumus pada kolom nama akun. Caranya itu yaitu yang pertama kita klik dulu sel B7. Lalu kita arahkan kursor pada fungsi rumus atau formula bar dan pilih lookup. Nah, selanjutnya pada lookup value itu klik pada sel A7. Nah, sedangkan pada tabel array itu ketikkan dav underscore akun. Sedangkan pada call index number itu ketikkan angka 2 dan selanjutnya pada rank lookup itu ketikkan false. Nah, setelah itu klik tombol OK dan rumus akan dapat berfungsi. Jika rumus dapat berfungsi, maka kita akan kopikan pada sel-sel yang ada di bawahnya. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membuat rumus pada kolom pos saldo. Yaitu caranya dengan klik sel B7, lalu blok rumus yang ada di sel tersebut. Lalu copy dengan cara klik kanan dan pilih copy. Setelah itu kita tekan tombol ESC. Mengapa kita harus menekan tombol ini? Tombol ini tuh kita tekan untuk menormalkan rumus. Nah, selanjutnya kita klik pada sel C7 dan arahkan kursor pada formula bar. Lalu pastekan rumus tersebut dengan cara klik kanan dan pilih paste. Setelah itu, editlah angka 2 pada rumus tersebut menjadi angka 3. Setelah itu, kita tekan tombol enter dan rumus akan dapat berfungsi. Setelah itu, kita kopikan pada sel-sel yang ada di bawahnya. Baiklah, nama saya Andra. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai neraca lajur pada bagian neraca saldo, debit, dan kreditnya. Saya sudah memasukkan rumusnya agar memudahkan penjelasan kepada saudara-saudara semua yang akan menyaksikan video ini. Kita memasukkan rumus pada fungsi if-nya, lalu kita cari rumus if, lalu muncullah 3 komponen tersebut. Pada logical text, ada value if true maupun value if false-nya. Pada logical text-nya, kita memasukkan rumus seperti ini. C7 ini merujuk pada pos saldo, lalu sama dengan, lalu petik 2, DB, petik 2 kembali. Lalu pada value if true-nya, kita memasukkan rumus yang panjang. Kita harus memerhatikan dengan teliti agar tidak error nantinya. Pertama, kita memasukkan rumus SUMIF, kurung buka, akun ini merujuk pada
set pertama ini, lalu tanda seru, lalu A kapital, titik 2 A kapital, lalu koma. Nah, untuk penggunaan koma ini tergantung laptop yang digunakan. Penggunaan laptop saya itu hanya menggunakan koma, tidak perlu menggunakan titik koma, tergantung laptop yang digunakan. Lalu dilanjutkan dengan petik 1 neraca lajur, lalu petik 1 kembali tanda seru A7. A7 ini merujuk kepada kolom kode akun, lalu koma, lalu akun kembali, lalu tanda seru F kapital titik 2 F kapital kurung tutup. Nah, untuk penjumlahannya kita menggunakan rumus SUMIF, dijumlah SUMIF kurung buka petik 1 jurnal umum, petik 1 kembali tanda seru I kapital titik 2 I kapital koma, lalu petik 1 neraca lajur, petik 1 tanda seru A7 kembali koma, petik 1 jurnal umum, lalu koma, petik 1 lalu tanda seru M kapital titik 2 M kapital, lalu kurung tutup. Nah, untuk penggunaan pengurangan SUMIF-nya, kita klik dikurang, lalu SUMIF kurung buka petik 1 jurnal umum, lalu petik 1 kembali tanda seru I kapital titik 2 I kapital, lalu koma, lalu petik 1, lalu ketikkan neraca lajur, lalu petik 1 kembali tanda seru A7 kembali, lalu koma, petik 1 jurnal umum, petik 1 tanda seru N kapital titik 2 N kapital, lalu kurung tutup. Nah, untuk penggunaan value equals-nya kita cukup ketik 0 saja karena tidak digunakan, lalu ketik OK saja. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk mengcopy pastekan hasil rumus tersebut kepada sel yang di bawahnya, cukup kita tarik pada kolom kursor yang di bawah pojok kanan bawah seperti ini. Nah, seperti ini hingga sampai akun yang terakhir. Nah, munculnya nominal yang telah dijumlahkan tadi. Kita lanjutkan kepada kolom kreditnya pada neraca saldonya. Nah, kita harus perhatikan fungsinya. Yang membedakan adalah pada logical text-nya, pada ini KR-nya debitnya tadi diganti KR-nya. Lalu pada value extrude-nya kita harus memperhatikan dengan teliti agar tidak salah dan error nantinya karena rumusnya yang panjang. Pertama, memasukkan rumus SUMIF kurung buka akun ini set pertama yang tadi, lalu tanda seru A kapital titik 2 A kapital, lalu koma, lalu petik 1 neraca lajur, petik 1 kembali, lalu tanda seru A7, lalu koma, lalu akun, lalu tanda seru kembali, lalu G kapital, lalu titik 2 G kapital, lalu kurung tutup, lalu penggunaan pengurangan SUMIF-nya. Dikurang SUMIF, lalu dikurung buka, titik 2, petik 1 jurnal umum, petik 1 kembali, lalu tanda seru I kapital, titik 2 I kapital, lalu koma kembali, lalu petik kembali, lalu dituliskan neraca lajur, lalu petik 1 tanda seru A7, lalu koma, lalu petik 1 jurnal umum, lalu petik 1 kembali tanda seru M kapital, titik 2 M kapital, kurung tutup. Lalu pada penggunaan rumus penjumlahannya, dijumlahkan, lalu ketik rumus SUMIF kurung buka titik 2 jurnal umum, lalu petik 1 tanda seru I kapital titik 2 I kapital, lalu koma, lalu petik 1 neraca lajur, petik 1 tanda seru A7, lalu koma, lalu petik 1 jurnal umum, petik 1 tanda seru N kapital titik 2 N kapital, kurung tutup. Nah, untuk value equals-nya kita cukup mengetik 0 saja karena tidak menggunakan. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu sama seperti tadi caranya untuk mengcopy pastekan kepada sel yang di bawahnya seperti ini. Nah, itulah nominal yang telah muncul setelah kita mengcopy pastekan rumus-rumus pada kredit tadi. Itulah penjelasan dari saya.
nanti akan jelaskan oleh teman saya untuk bagian-bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Virus HJS yang belakang 159. Saya akan mempraktekkan dan memperlihatkan bagaimana caranya memasukkan rumus pada pos laporan dan laba rugi. Pertama, pos laporan. Pada kolom pos laporan ini, rumus yang digunakan itu VLOOKUP. Caranya pertama dengan insert one function, cari rumus VLOOKUP, tekan 2 kali. Nah, setelah keluar kayak gini, pertama lookup value-nya. Ini kita isi dengan kode akun di A7. Lalu tabel area kita masukkan daftar akun. Daftar akun. Lalu ke index number-nya kita masukkan 4. Lalu untuk rank lookup-nya kita ketik false. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, tekan OK. Nah, sudah ini terisi. Kalau sudah, kita copy rumus yang sudah kita bikin, lalu kita seret ke bawah. Lalu paste. Nah, selanjutnya untuk kolom debit sama kredit, dua-duanya rumusnya sama, pakai if. Caranya dengan insert lagi rumusnya if. Untuk logical test pertama itu tekan F7, baru tambah sama dengan ketik 2LR seperti ini, baru value if true-nya kita tekan D7, dan untuk false-nya kita masukkan 0. Nah, sudah. Oke. Rumus ini juga kita copy dan kita paste ke bawah. Nah, begini. Lalu kredit, rumusnya sama dengan yang debit, cuma bedanya pada value if true-nya. Bisa sama seperti ini. Nah, bagian value if true-nya kita tekannya bukan D7 tapi E7. Baru value false-nya masih sama 0. Baru oke. Sudah begini, copy lagi, seret ke bawah lagi, lalu paste. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Berda Zainul Zidan, NIM 7211419073, akan menjelaskan kolom neraca. Kita akan memindahkan saldo dari neraca saldo ke neraca. Yang pertama-tama kita cek dulu format selnya, ya sudah accounting. Langsung saja kita pakai rumus fx. Akan menggunakan rumus if untuk memindahkannya. Oke, yang pertama ada logical test. Logical test itu diisi untuk pos laporan karena kita akan mengambil data dari neraca saldo dengan bantuan pos laporan sebagai NRC-nya atau neracanya. Kalau kita klik dulu pos laporannya, lalu karena kita hanya akan mengambil neraca, maka kita ketik di sini NRC. Lalu untuk turunnya sendiri itu debit dari neraca saldo, dan untuk false-nya sendiri itu 0. Kenapa 0? Jika diisi angka 1, apabila kolom di neraca saldonya itu kosong seperti ini, maka di neracanya akan berubah menjadi angka 1 jika false-nya diisi angka 1. Namun jika false-nya diisi angka 0, maka akan seperti ini. Oke, akan seperti ini. Coba kita drag ke bawah. Oke, lihat, kan kosong seperti ini, hanya akan ada tanda strip. Oke, selanjutnya kita akan mengisi untuk kolom kredit. Kita akan menggunakan fungsi fx juga. Oke, lanjut. Caranya sama seperti
kolom debit tadi. Yang membedakan di sini hanya kita akan mengklik bagian E7, bagian dari kredit di neraca saldo. Untuk false-nya sendiri kita isi 0 ya. Oke. Selanjutnya kita drag ke bawah. Ya, bisa dilihat sangat mudah untuk mengisinya jika kita tahu rumusnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna Cantika. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengetahui apakah transaksi ini sudah balance atau belum, dan mengetahui apakah transaksi ini laba atau rugi. Yang pertama, kita akan melihat dulu di neraca saldo, yaitu dengan cara musum, yaitu lebih mudahnya menggunakan ini, kemudian oke. Kemudian angkanya kita tarik dari atas sampai bawah. Sampai sini. Kemudian klik OK. Kita cari totalnya juga. Oke, angkanya di sini saja. Oke. Kemudian yang di kreditnya juga sama, menggunakan rumus ini, sum. Kita tarik atas, dari atas sampai bawah juga. Di sini. Kemudian klik OK. Dan kemudian kita cari totalnya juga. Dengan rumus yang sama. Lebih mudah, langsung saja klik di jumlahnya. Kita lihat di sini sudah balance semuanya, berarti transaksinya sudah benar. Kemudian kita lihat di laba ruginya. Dan juga cari jumlahnya dulu, apakah ya. Kita tarik dari atas sampai bawah juga. Oke. Kemudian yang kreditnya, tarik atas sampai bawah juga. Kemudian oke. Di sini terdapat perbedaan. Kemudian kita cari laba ruginya. Apakah dia laba atau rugi? Dengan cara sama dengan H63 dikurang G63. Kemudian kita jumlahin. Apakah dia 30.500.000? Oke. Sama, berarti dia laba. Ya, kita cari di neraca. Rumusnya juga masih sama, menggunakan sum. Tarik dari atas sampai bawah lagi. Ini. Oke. Kemudian yang kreditnya dari sini. Dari atas sampai bawah lagi. Ini. Oke. Sorry. Ini juga terdapat perbedaan. Kemudian kita cari selisihnya berapa dengan I63 dikurang G63. 12.500.000 juga. Oke. Di sini sudah sama juga. Berarti transaksi ini sudah balance, dan dalam transaksi ini diketahui bahwa hasilnya adalah laba. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.